لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Bapak dan Ibu sekalian yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memasuki acara yaitu berupa nasihat ataupun berupa ceramah, ada beberapa hal yang disampaikan yang ingin saya sampaikan secara fikih para ulama dari 4 mazhab yang ada. Ketika turun hujan seperti ini, ada syariat ataupun sunnah Rasulullah. Apa itu? Ketika umpamanya jadi ada sunnah daripada Rasulullah ataupun syariat daripada Rasulullah SAW bahwa ketika turun hujan, katakanlah sholat maghrib dan turun hujan, sampai selesai sholat maghrib masih turun hujan, itu dibolehkan bagi kita untuk menjamak sholat maghrib dengan sholat isya. Gitu. Jadi ini sunnah para sahabat. Kemudian ini adalah pendapat Imam 4. Jadi ini adalah kemudahan yang Allah berikan untuk apa? Untuk kaum muslimin. Jadi sebab-sebab untuk menjamak sholat itu ada 3. Sebab-sebab untuk menjamak sholat itu ada berapa? 3. Yang pertama disebabkan safar, perjalanan. Yang kedua disebabkan mator, hujan. Yang ketiga disebabkan sakit. Tapi ini pendapat yang lemah dalam mazhab Syafi'i, yaitu orang yang sakit. Orang yang sakit itu ada perbedaan pendapat di antara ulama, tapi Imam Nawawi mengatakan boleh juga menjamak antara sholat yang ada ketika dalam keadaan sakit. Tapi ini adalah merupakan pendapat Imam Nawawi yang merupakan pendapat Imam Malikiyah sama Hanabila. Tapi untuk jamak matar tidak ada khilaf. Untuk jamak dikatakan hujan, tidak ada perselisihan pendapat di antara para ulama sama sekali. Artinya ketika turun hujan disyariatkan bagi kita, dibolehkan bagi kita untuk menjamak salat dengan beberapa syarat. Pertama, hujannya harus ada ketika takbiratul ihram. Hujannya itu turun ketika takbiratul ihram pada salat maghribnya tadi ada. Ada tadi, Pak? Ada. Nah, itu syarat yang pertama. Yang kedua, hujannya ada ketika tadi pengen salam untuk sholat maghribnya, ada hujannya. Ada tadi? Ada. Kemudian ada hujan juga di antara salam sampai takbiratul ihram sholat yang kedua, itu sholat isyanya. Ada tadi? Ada sebenarnya. Lalu kemudian harus ada hujannya ketika takbiratul ihram untuk sholat isyanya. Jadi disunnahkan tadi, selesai sholat maghrib langsung bangkit lagi untuk melaksanakan sholat isya. Nanti habis itu pulang ke rumah masing-masing. Datang lagi untuk sholat isya, nggak perlu lagi datang. Ini pendapat siapa, Ustaz? Ini datang kesesatan ya. Dari Yaman bawa kesesatan. Itu pendapat para ulama. Nggak ada khilaf di situ. Nggak ada perbedaan pendapat sama sekali. Jadi itu pendapat ulama Hanafiyah, ulama Malikiyah, kemudian juga ulama Syafi'iyah, kemudian Hanabila, dan seluruh ulama itu berpendapat seperti itu. Jadi keringat-keringat seperti ini boleh diambil. Terutama teman-teman ataupun kaum muslimin yang jauh rumahnya dari masjid, itu boleh. Nanti imam untuk besok kalau ada hujan lagi, gitu langsung bangkit untuk apa? Perhatikan semua jemaah nanti jemaah gitu itu boleh. Jadi itu bukan adalah hal yang harus dipahami. Bapak Ibu sekalian yang semua dirahmati Allah SWT, ini waktu sampai jam berapa ini, Pak? Sampai selesai. Ini baru jawaban yang benar. Sampai selesai. Karena memang kalau pengajian saya ini alhamdulillah sudah keliling Sumatera Utara, sudah keliling Sumatera Barat juga. Sumatera Barat di tempat Buya Usman. Dulu pernah ngisi di sini kalau nggak salah. Buya Usman. Jadi saya juga diundang ke sana untuk ngisi kajian, Baik, jadi temanya itu adalah tema yang paling diminta, itu adalah tema tentang masalah keluarga seperti ini. Kita kasih tema yang banyak,
Tapi tema yang paling diminta itu adalah tema seperti ini, itu tema tentang masalah keluarga. Sehingga kita menyimpulkan keluarga di Indonesia itu ya sedang tidak baik-baik saja, ya, sedang tidak baik-baik saja. Sedikit prolognya bahwasanya kenapa kita membahas tema seperti ini? Kenapa kita membahas tema seperti ini? Tema apa ini? Tema bagaimana menjadikan ya keluarga kita ini keluarga yang surgawi. Bagaimana menjadikan keluarga kita ini keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Gitu ya. Jadi kalau umpamanya kita ditanya, bagaimana sih cara menciptakan keluarga kita ini menjadi keluarga yang surgawi? Bagaimana cara yang menjadikan keluarga kita ini menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah? Ada banyak teori menjelaskan tentang masalah ini. Namun jawaban yang paling tersingkat yang dijelaskan oleh para ulama, jika di dalam keluarga diterapkan sunnah-sunnah Rasulullah, maka akan tercipta keluarga surgawi, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jika di dalam keluarga kita ditunaikan hak-hak pasangan kita, suami yang menunaikan hak istrinya, istri menunaikan hak suaminya, maka insya Allah akan tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi sehingga karena untuk menciptakan keluarga yang surgawi, untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu dengan cara memahami hak-hak istri ataupun hak-hak suami, maka pembahasan kita pada malam hari ini menjadi sangat penting sekali. Karena kita mendapatkan ya dari laporan itu Pengadilan Agama mengatakan bahwasanya untuk tahun 2024 saja terjadi kasus perceraian untuk seluruh Indonesia sebanyak 436.000 kasus perceraian. 436.000 kasus perceraian. Ini jumlah yang sangat banyak sekali. Faktornya banyak, diantaranya faktor ekonomi, di mana dalam keluarga itu ekonominya tidak ada, suami malas kerja, akhirnya terjadi perceraian. Ada lagi disebabkan suami kabur dari rumah tanpa ada kabar, pergi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya tanpa mengabari istrinya, akhirnya terjadi perceraian. Kemudian lagi ada faktor lain yaitu KDRT. Nah, ini paling banyak juga ini. KDRT di mana seorang suami memukuli istrinya, atau sebaliknya suami yang dipukuli istrinya. Ada Pak? Ada, banyak. Ya, bahkan ada kemarin kita lihat ya lewat di TikTok itu, istri membawa abang-abangnya untuk memukuli suaminya. Nah, itu ada itu. Kemudian ya ada lagi faktor daripada apa? Faktor ya karena sering marah-marahan di dalam rumah, marah-marahan yang tidak pernah henti, sehingga menyebabkan apa? Perceraian demi perceraian. Ini semua hal-hal ini semua terjadi itu sebenarnya kalau kita ingin simpulkan dikarenakan hak-hak pasangan tidak diterapkan di dalam kehidupan rumah tangga. Istri punya hak ini tapi tidak ditunaikan sama suami. Suami punya hak ini tapi tidak ditunaikan oleh seorang istri. Maka terjadi apa yang sudah terjadi. Tapi Pak, yang ingin saya sampaikan tentang masalah hak-hak ini, bukan saya ingin mengajari bahwasanya setiap pasangan menuntut haknya. Ini hak saya. Kalau ada masalah, ini hak saya, ini hak saya. Enggak. Justru yang seperti itu juga tidak benar. Apa yang akan kita sampaikan ini hanya sebatas ingin menjelaskan agar kemudian kita tidak keluar dari relnya. Bukan untuk bukan untuk nuntut ini hak saya, kasih, ini hak saya. Setiap istri pengen ini hak saya, ini hak saya, ini hak bosan suaminya. Tapi kita sampaikan ini agar kemudian orang-orang yang keluar dari relnya masuk lagi ke relnya. Ya, ada orang yang sudah berada dalam relnya, ya, maka diusahakan jangan pernah melanggarnya, jangan pernah keluar dari rel tersebut. Itu intinya. Bukan untuk apa? Menuntut hak saya, ini hak saya, bukan. Jadi, karena nanti di dalam perjalanan ceramah ini, ternyata ada banyak hak-hak, ya,
ya, ataupun banyak hal-hal yang tidak diwajibkan bagi seorang suami tapi dilakukan oleh seorang suami, dan banyak hal-hal yang tidak diwajibkan oleh seorang istri tapi dilakukan oleh seorang istri. Tapi alhamdulillah barakallahu fikum jami'an. Jadi karena memang waktunya juga sudah berjalan, kita mulai saja berbicara tentang hak-hak istri atas suami. Apa hak-hak istri yang wajib ditunaikan oleh seorang suami? Ya. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, hak istri yang wajib ditunaikan oleh seorang suami adalah memberikan mahar. Memberikan apa? Mahar. Ketika seorang wali mengatakan, saya nikahkan anak perempuan saya, Fulana binti Fulan, dengan mahar 10 gram emas dibayar tunai. Saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mahar tersebut dibayar tunai. Maka wajib bagi seorang suami menyerahkan mahar tersebut halang sekarang. Artinya apa? Ya, sebelum melakukan hubungan suami istri, wajib bagi seorang suami menyerahkan apa? Mahar tersebut. Sehingga bagi seorang istri, ketika selesai mereka melakukan akad lalu kemudian masuk kamar, tapi mahar belum diberikan, maka seorang istri punya hak untuk mengatakan, oh, tunggu dulu, sabar dulu, mana maharnya? Mana maharnya? Berikan dulu maharnya. Kalau sudah berikan maharnya, kita lanjut. Kalau tidak ada, tunggu dulu sampai kamu memberikan maharnya kepada saya. Karena banyak kejadian, Pak. Ya, banyak kejadian di mana seorang suami, ya seorang laki-laki menikahi seorang wanita dengan mahar umpamanya 5 gram, 10 gram dan sebagainya. Lalu kemudian seiring berjalan waktu maharnya nggak dikasih, cerai. Lalu kemudian apa? Cerai. Lalu kemudian istrinya mau menuntut, mana mahar saya? Suaminya bodoh amat, langsung pergi tanpa ada kabar. Ruginya siapa? Ruginya adalah seorang wanita. Ada juga kasus yang lain kemarin di Masjid Al-Jihad di Medan. Dikatakan bahwasanya ini bagaimana Ustaz? Ada seorang suami belum memberikan maharnya, lalu kemudian dia sudah meninggal sekarang. Bolehkah bagi keluarga istri untuk meminta kepada bapaknya? Saya katakan itu hutang suami, ya, hutang si laki-laki tersebut. Hutang seorang anak tidak boleh dilimpahkan kepada orang tuanya. Ya bagaimana? Ya udah, mau kayak mana? Udah meninggal orangnya. Ya, gitu. Jadi yang seperti ini adalah merupakan apa? Hak seorang istri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah." Wahai para suami, wahai para laki-laki, berikanlah mahar-mahar wanita tersebut dengan penuh sukarela. Di sini Allah menggunakan apa? Lafaz wa atu adalah fi'il amr. Adalah apa? Fi'il amr, kata kerja perintah. Kata kerja perintah di dalam Al-Quran dan Sunnah selalu menunjukkan kewajiban. Sebagaimana kaidah usuliyah yang dasar mengatakan al-amru yang tadi wujub. Bahwasanya kata perintah yang ada di dalam Al-Quran dan ada yang ada dalam As-Sunnah itu menunjukkan kewajiban. Seperti firman Allah, wa aqimus shalah, tegakkanlah salat. Itu fi'il amr, kata kerja perintah, maka salat adalah wajib. Kemudian wa atuz zakat, tunaikanlah zakat, berikanlah zakat. Itu juga menggunakan kata perintah, maka menunjukkan apa? Kewajiban. Sama dalam Al-Qur'an juga wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. Berikanlah wahai para suami mahar-mahar istri kalian dengan penuh sukarela. Dan pertanyaannya, Ustaz, bagaimana seorang wanita yang dia redo mahar tersebut digunakan untuk makan? Dia mengatakan, "Bang, kita ini udah gak ada lagi makanan, Bang. Udah ambillah ini maharnya, Bang. Mahar yang 10 gram itu dijual aja lah untuk makan kita." Adik ridho katanya. Nah, ini kan suami istri yang luar biasa nih. Maka kalau sekiranya istri ridho, ya mahar tersebut dimakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a." Kalau sekiranya istri-istri tersebut ridho mahar-mahar tersebut dimakan, maka kata Allah SWT, fakuluhu hani'an mari'a, maka silakan kamu makan mahar tersebut dengan penuh suka dan cinta, gitu ya. Tapi hukum asalnya mahar adalah hak seorang
istri tidak boleh diakhir-akhirkan. Makanya bagi seorang bapak nanti yang punya istri, jangan pernah menzolimi istrinya dengan mengakhirkan mahar-mahar tadi. Pastikan ketika menikahkan anak perempuan, pastikan maharnya sudah dibayar di depan. Lalu kemudian mahar tadi sudah diserahkan kepada anak bapak perempuan. Jangan sampai dia menanggung nanggung masalah di kemudian hari. Bapak meninggal, maharnya belum dikasih, dituntut sama keluarga suami, bodoh amat keluarga suaminya, gitu kan? Karena mungkin bercerai dan sebagainya. Atau kadang-kadang bapak istri menuntut, bang mana maharku? Kamu minta mahar aja, nanti sampai meninggal suaminya, maharnya tidak dikasih. Makanya pastikan mahar anak perempuan kita itu sudah ada ketika melakukan akad. Saya mau mahar anak saya di depan, nggak boleh diakhir-akhirkan. Oke, di depan dibayar. Jadi itu hak yang pertama yang wajib ditunaikan seorang suami. Yang kedua, apa hak istri yang wajib ditunaikan oleh seorang suami? Yang kedua adalah memberikan nafkah makanan dari hasil-hasil yang halal. Kemudian memberikan pakaian, ya. Jadi memberikan makanan sama memberikan pakaian. Jadi makanan Bapak Ibu sekalian, ini wajib bagi seorang suami, wajib diberikan oleh seorang suami kepada istri. Kalau sekiranya seorang suami itu lapang hartanya, maka wajib bagi seorang suami memberikan nafkah, itu memberikan makanan berupa beras kepada istrinya itu 2 mud dalam 1 hari. Berapa? 2 mud dalam satu hari. 2 mud itu kalau dikonversikan ke kilogram itu sebanyak 1,5 kilogram per hari. Jadi ketika pagi diserahkan beras itu 1,5 kilogram. Sebenarnya kalau praktek itu seperti itu. Ini 1,5 kilogram untuk makan kamu. Selain itu apalagi? Idam, lauknya. Lauknya apa? Mampu suami beli daging, belikan daging. Mampu beli ayam, belikan ayam. Mampu beli ikan, belikan ikan. Atau apa saja yang suami mampu, wajib diberikan sama seorang istri. Selanjutnya apalagi? Buah-buahan, Pak. Buah-buahan itu wajib diberikan suami untuk istrinya. Terutama buah-buah yang musim di saat itu. Sekarang musim apa nih Pak? Durian ya, kasih durian Pak. Ya, kasih durian. Kalau nggak suka durian, kasih buah yang dia suka gitu ya. Jadi buah-buahan itu juga wajib bagi siapa? Suami untuk memberikannya. Tentang masalah makanan, saya sampaikan. Masalah makanan ini kita pakai mazhab Syafi'i dulu ya. Nanti kita lihat orang-orang Indonesia itu pakai mazhab yang mana. Di dalam mazhab Syafi'i, makanan-makanan yang Bapak berikan kepada istri berupa nasi, lauk dan sebagainya itu diberikan kepada istri itu dalam keadaan matang. Pak, dalam keadaan matang. Matang Pak. Artinya sebenarnya, mohon maaf ini Pak, ini pandangannya kok ngeri semua nih. Artinya dalam mazhab Syafi'i, istri tidak wajib masak. Dalam mazhab Syafi'i, istri tidak wajib cuci baju, tidak wajib ngepel, tidak wajib cuci piring. Pekerjaan-pekerjaan rumah itu tidak wajib. Jadi apa tugas istri? Yaitu di kamar bersih-bersih dan sebagainya, agar kemudian melayani suami. Dalam mazhab siapa? Syafi'i. Biar dulu kan, biar marah dulu Bapak kan. Tapi pengamalan di Indonesia ini Pak menggunakan mazhab yang mana? Dalam di Indonesia ini, di Malaysia dan di seluruh penduduk Indonesia ini rata-rata menggunakan mazhab yang mana? Ternyata kalau kita korek-korek literasi para ulama, ternyata jumhur penduduk dunia, gitu ya, seluruh penduduk dunia itu Indonesia, Malaysia dan sebagainya itu menggunakan mazhab ulama Hanafiyah. Ulama Hanafiyah mengatakan bahwasanya barakallahu fikum, seorang suami wajib keluar untuk mencari nafkah, sedangkan istri itu ditugaskan untuk menyelesaikan semua pekerjaan-pekerjaan yang dalam rumah, seperti memasak, mencuci, kemudian mengepel, kemudian jaga anak dan sebagainya. Ini adalah pendapat siapa? Ulama Hanafiyah. Kira-kira kita pakai mazhab yang mana Pak?
Hanafiah ya. Nah, ini adalah mazhab yang paling cocok untuk diterapkan di muka bumi ini. Kenapa? Karena namanya istri adalah partner kita, ya kan? Suami adalah partner. Yang namanya partner itu sama-sama apa? Saling membantu. Suami keluar dari rumah untuk mencari nafkah. Istri membantu suami untuk menyelesaikan semua pekerjaan rumah. Ini yang namanya partner, kehidupan apa? Bersama, sama-sama bekerja, sama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau kita ini pakai mazhab Syafi'i, ya kan? Pakai mazhab di mana seorang suami kerja jam 1, ya kan, masih apa, kerja borongan itu, bangun rumah gitu kan? Apa? Ngecor atau apa gitu, atau dia ngojek jam 1 atau jam 2 pulang ke rumah. Setelah sampai ke rumah langsung cuci baju, langsung masak, langsung kemudian cuci piring, langsung mengerjakan semua pekerjaan rumah. Bisa Pak? Bisa. Tapi minggu depan tipes. Minggu depannya Pak kena tipes semua, langsung tumbang, masuk rumah sakit ICU. Gara-gara semua pekerjaan dikerjakan oleh seorang suami. Maka mazhab yang paling cocok diterapkan dari berabad-abad sekarang ini itu adalah mazhab Hanafiyah, gitu ya. Bahkan dalilnya di mana ini? Dalil ulama Hanafiyah ada dalilnya. Jadi dikisahkan Fatimah. Fatimah ini siapa Pak? Fatimah adalah putrinya Rasulullah SAW. Suatu hari Fatimah ini mengeluh dikarenakan dia merasa capek mengerjakan semua pekerjaan rumah. Dialah yang pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar, lalu kemudian membawa ke rumah. Dia yang mencuci piring, dia kemudian yang mencuci baju, kemudian dia yang memasak, kemudian dia menjaga anak. Dia merasa kecapean, putrinya Rasulullah. Lalu kemudian ada yang mengatakan, kalau kamu merasa capek, bilang sama ayah kamu, supaya ayah kamu siapa maksudnya? Muhammad, yaitu Nabi Muhammad SAW. Lalu bilang supaya diberikan pembantu. Maka Fatimah datang kepada Rasulullah untuk minta pembantu. Ketika Rasulullah mendengar keluhan putri tersayangnya tadi, ya Pak, ketika mendengar keluhan putrinya tadi, apa yang dikatakan Rasulullah? Rasulullah SAW mengatakan, awal adullukum, apakah kamu mau aku ajarkan sebuah amalan yang jika kamu lakukan maka itu mencukupi daripada pembantu-pembantu? Apa itu? Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Genap menjadi berapa? 100. Subhanallah berapa? 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali, genap menjadi 100. Jadi itu yang diajarkan Rasulullah. Kalau kamu merasa kecapean menyelesaikan semua pekerjaan rumah, baca doa-doa ini. Ada yang mengatakan, Ustaz, saya baca ulang-ulang tapi tetap capek. Berarti ini masalah iman ya. Kalau percaya dengan doa itu, insya Allah Allah akan apa? Mudahkan, ringankan baginya. Nah, syahidnya di mana? Ketika Fatimah datang kepada Rasulullah SAW mengadukan tentang perihal capeknya, kita harus pahami. Pertama, seorang nabi tidak boleh menyembunyikan kebaikan. Seorang nabi tidak boleh menyembunyikan ilmu. Kalau sekiranya tugas memasak, tugas mencuci baju bukan tugas seorang istri, maka Nabi pasti menyampaikan seperti ini bahasanya. Fatimah, memasak bukan tugasmu. Fatimah, mencuci bukan tugasmu. Fatimah, kemudian mencuci piring, mencuci baju, mengepel dan sebagainya bukan tugasmu. Itu tugasnya si Ali. Dan gitu. Tapi Nabi tidak mengatakan itu. Sehingga ulama Hanafiyah menyimpulkan tugas-tugas yang berkaitan di dalam rumah itu tugas istri, sedangkan suami mencari nafkah. Ini adalah pendapat yang kemudian diterapkan di Indonesia, di Malaysia, bahkan di Yaman itu sendiri. Di Yaman, Bapak Ibu sekalian, barakallahu fikum, seorang suami itu aib sekali menyentuh piring. Pernah suatu hari ada seorang wanita Arab, tetangga saya masuk ke dalam rumah. Saat itu saya sedang apa? Sedang mencuci piring sama memasak. Saya juga bisa masak Pak, gitu. Anak pesantren harus bisa masak.
Masak apa Pak? Masak Indomie. Saya bisa masak, saya bisa cuci piring. Lalu ketika orang Arab tadi, wanita Arab tadi masuk, dia sekilas melihat saya sedang cuci piring sama memasak. Maka dia masuk jumpa sama istri saya, nanya sama istri saya, dia sedang ngapain? Suamimu lagi ngapain itu? Istri saya dengan enteng mengatakan, suami saya lagi masak sama cuci piring. Terus orang Arab itu terkejut Pak. Aib. Mayajus, gak boleh suami itu megang piring. Gak boleh suami itu masak. Ini tugas seorang istri. Ini adalah cara kita untuk apa? Mendapat ridhonya Allah. Dinasihati Pak. Karena orang Arab itu orang berilmu. Bagaimana cara kamu untuk masuk dalam surga kalau semua pekerjaan ini diambil sama suami? Terkejut istri saya bengong gitu. Jadi itu sebenarnya menjadi amalan seorang istri untuk masuk ke dalam surga. Cara paling terdekat untuk apa? Masuk dalam surga adalah bagaimana dia bisa mengabdikan diri, membantu suami untuk apa? Untuk menyelesaikan semua itu. Itu sebenarnya nanti akan kita jelaskan agar kemudian menjadi terang benderang. Intinya yang kedua adalah apa? Memberikan pakaian tadi. Pakaian itu juga wajib Pak bagi seorang istri. Jadi bapak itu wajib memberikan istri. Berapa kadarnya? Nah ini dia. Kita ini, mohon maaf ini, kita bicara kewajibannya. Adapun nanti hal-hal yang ternyata ditambah suami itu masalah lain. Jadi sebenarnya untuk pakaian itu secara fikih yang wajib bagi suami untuk diberikan kepada istrinya berapa pakaian? Hanya 2 pakaian dalam 1 tahun, kata Imam Nawawi. 1 pakaian untuk musim panas, 1 pakaian untuk musim dingin. Pak, sekarang bapak 1 tahun ngasih pakaian istri berapa? Hah? Berapa? 10, 20, 30, banyak. Sampai suatu hari kalau kita ada kondangan gitu Pak ya, kita udah siap-siap nanya sama istri, kok belum siap-siap? Iya, nggak ada baju. Padahal ada 4 lemari itu semua isinya bajunya dia. Semua isinya bajunya dia. Dia bilang tidak punya Subhanallah. Jadi intinya kebanyakan baju. Intinya akan lihat banyak hal-hal yang tidak wajib bagi suami pada hari ini, tapi dilakukan oleh seorang suami. Sebagaimana banyak hal-hal yang tidak wajib bagi seorang istri, tapi dilakukan oleh seorang istri. Jadi intinya tentang masalah pakaian ini hanya diberikan berapa Pak? 2 pakaian wajibnya ya. Kalau bapak pengen memberikan 3, boleh masuk sedikit. 4, 5, 10, 20, 100, nggak ada masalah. Kalau bapak mampu memberikan, berikan. Jadi ada lagi nggak Ustaz? Hal-hal yang nggak wajib bagi suami, tapi dilakukan sama suami. Dalam pandangan mazhab Syafi'i ada wakil banyak sekali. Di antaranya apa? Qala Nawawi, la kuhla wa la khidaba wa ma yuzayyinu wa la dawa'a maradin wa ujratu tabibin wa hajibin. Skincare kata Imam Nawawi gak wajib bagi seorang suami. Jadi jawabannya dirinci sebenarnya. Wajib gak skincare bagi seorang suami? Wajib gak? Jawabannya dirinci. Kalau suami mengatakan, Masya Allah, kamu sudah cantik di mata abang, kamu sudah bersih, sudah ini sebagainya, nggak perlu pakai makeup, nggak perlu pakai skincare. Abang sudah ridho, sudah puas dengan kecantikanmu. Tiba-tiba istri datang, bang beli skincare, nggak wajib bagi suami. Nggak wajib bagi suami. Tapi kalau pakai suami, dia hitam kali lah dia ini. Kenapa dia nggak cantik-cantik sedikit pakai skincare, pakai ini, pergi ke salon dan sebagainya? Siapa yang nyuruh itu bang? Siapa yang nyuruh? Suami. Maka wajib bapak kasih. Orang bapak yang nyuruh. Tapi kalau bapak sudah puas dengan kecantikannya, tiba-tiba istri kita skincare, nggak wajib bagi bapak untuk memberikan. Selanjutnya, apalagi ada hal yang penting ini. Bapak akan terkejut nih. Wadawa maradin. Ternyata kalau istri sakit secara fikih ya, secara fikih, ketika istri sakit itu sebenarnya suami tidak wajib memberikan apa obat. Tidak wajib memberikan apa? Ya ongkos untuk dokter-dokter untuk apa? Untuk mengobati istri. Secara fikihnya. Tapi sebaliknya juga sama Pak. Nah sebaliknya, ketika suami pulang ke rumah demam gini, istri nggak wajib kompres. Ketika suami gitu kan, istri nggak wajib apa? Masakan bubur apa dan sebagainya. Nggak wajib seperti itu. Tapi pada hari ini, Masya Allah, itu kita lakukan semuanya kan. Jadi belikan skincare, kita handphone.
15 Pro Max iPhone wajib bagi kita untuk belikan. Handphone ya tulis tidak wajib juga kita belikan. Tapi pada hari ini kita berikan semuanya. Jadi ketika istri sakit pun kita bawa ke rumah sakit, kemudian kita kasih apa? Kita kasih upah untuk dokternya, kita sampai 10 juta, 20 juta, 30 juta pun kita bayar. Ini menunjukkan bahwasanya ada banyak hal-hal yang tidak wajib bagi seorang suami tapi dilakukan oleh seorang suami. Sebagaimana ada hal-hal yang tidak wajib bagi istri tapi dilakukan oleh seorang istri. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya hak istri yang wajib ditunaikan oleh para suami sekalian. Apa itu? Mu'asyaratuha bil ma'ruf. Di antara hak istri ya adalah wajib bagi seorang suami bermuamalah dengan istrinya dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Bapak sekalian yang semoga dirahmati Allah, istri adalah partner dalam kehidupan rumah tangga. Istri bukan seorang pembantu, istri bukan seorang budak. Ketika kita paham bahwasanya istri adalah seorang partner, dia punya hak untuk dihormati, dia punya hak untuk disayangi, dia punya hak untuk dimotivasi. Kalau dia melakukan kesalahan, tidak berhak bagi kita untuk mengangkat suara dan sebagainya. Makanya lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Pak, ini yang melarang Bapak untuk berkata kasar ini siapa? Allah Rabbul Alamin. Hati-hati, semua perbuatan kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Wahai para suami, pergaulilah istri kalian, bermuamalah dengan istri kalian itu dengan cara-cara yang baik. Para mufassirun mengatakan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf hada yashmal al-mu'asyarah al-qawliyah wal fi'liyah. Ini mencakup muamalah yang sifatnya perbuatan atau muamalah yang sifatnya perkataan. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa'ashiruhunna bil ma'ruf ay tayyibu aqwalakum lahunna wa hassinu af'alakum lahunna. Maksudnya apa? Maksudnya perbaiki ucapan-ucapan kalian ketika ngomong sama istri. Perbaiki perbuatan-perbuatan kalian ketika berhadapan dengan istri. Ketika umpamanya istri melakukan kesalahan, jangan langsung kamu memang gak ada pikiran kamu, gak ada begini, apa kerja kamu di sini, apa begini. Ketika ada anak umpamanya belum mandi ataupun anak punya kesalahan di sekolah, langsung disalahkan istrinya. Lalu kemudian dikatakan, kamu ngapain aja, kenapa nggak mendidik anak, kenapa begini. Mendidik anak tugas siapa? Tugas suami sebenarnya. Itu malah dilimpahkan kepada seorang istri. Jadi perhatikan baik. Ketika ada kesalahan dalam kehidupan rumah tangga, umpamanya ya, kita masuk, ya, kita pulang dari mana? Dari kerja, masuk ke rumah, sampai di rumah ternyata nasi belum matang, lauknya belum matang. Masalahnya ini, ketika kita mendapatkan satu masalah, kira-kira apa yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan adalah solusinya. Solusi yang kita butuhkan. Jadi apa solusinya? Yang kita cari solusi. Bukan kemudian ketika istri belum masak, belum matang makanan sebagainya, langsung kemudian kita marah. Lalu kemudian pintu kamar mandi jebol, kemudian pintu dapur jebol, kemudian lain jendela jebol, piring-piring dihamburkan dan sebagainya. Marah. Subhanallah. Untuk laki-laki yang bijak, ketika mendapatkan satu masalah, dia butuh solusi, bukan marah. Kalau sekiranya yang harusnya dia mencari solusi, tapi dia hadapi dengan marah-marah, itu sama saja menambah satu masalah dengan masalah yang baru. Contoh umpamanya anak melakukan kesalahan di sekolah, sampai rumah dimarahi sama ibunya, lalu kemudian ayahnya pulang dikasih tahu, anaknya begini, langsung, kamu kerjanya apa? Kenapa anak bisa seperti ini, bisa seperti ini? Langsung istri pun jawab, harusnya apa sebagai kepala rumah tangga begini. Akhirnya berantem. Ini kan ada masalah. Butuh apa, Pak? Butuh solusi. Jangan pula saling menyalahkan. Itu sama saja menambah satu masalah dengan masalah yang baru. Makanya laki-laki yang bijak ini harusnya apa? Mencari solusi. Makanya di antara bentuk muasyarah, bentuk muamalah yang baik Bapak Ibu sekalian, untuk bapak-bapak ini, jangan pelit untuk memuji istri. Jangan pelit, Pak. Biar hidup itu jangan kaku-kaku kali gitu.
Jadi ketika istri menghidangkan makanan kepada kita, langsung katakan, oh Masya Allah, terima kasih masakannya ya, luar biasa, jasa kita khair, kamu adalah istriku yang luar biasa, memasakkan, menemani selama ini, Masya Allah, semoga panjang umur, semoga kemudian Allah memberikan keberkahan. Didoakan Pak. Capek dia dari pagi sampai turun tadi, hilang seketika. Gara-gara apa kita wanita rahasia. Wanita hanya butuh ujian saja. Begitu juga kalau seorang istri masak masak makanan, katakanlah sambal atau apa saja, istri minta pendapat seorang suami, ya, ketika dihidangkan, kemudian dicicipi sama suaminya, lalu kemudian istri mengatakan, Bang, kayak mana rasa masakannya Bang, enak enggak? Apa jawaban suami Pak? Dehem aja Bang. Kayak mana rasa sambalnya Bang? Kenapa Bapak tidak mengatakan, Masya Allah, sambal ini kayaknya bumbunya diambil dari Irian Jaya, kemudian Irian cabainya dari Kalimantan, kemudian bawangnya diambil dari beras tagi ya. Masya Allah, rasanya nikmat sekali. Puji Pak, puji. Agar kemudian hidup ini gak kaku kali. Kalau kita diam terus istri kita makan, udah kita subhanallah, ini adalah kehidupan yang kaku sekali. Intinya semua masalah yang kita hadapi dalam kehidupan rumah tangga itu betul-betul harus dihadapi dengan apa? Kebijaksanaan. Ada satu kisah yang luar biasa sekali. Kisah seorang perdana menteri dari India. Kisah seorang perdana menteri dari India ataupun dari Pakistan, kedekatan tuh Pak ya. Dia menceritakan dulu katanya, ketika saya masih kecil, pernah terjadi dalam kehidupan rumah tangga kami duduk di ruang makan. Kami duduk di mana? Di ruang makan. Lalu kemudian ketika kami duduk di ruang makan tersebut, maka ibu kami menghidangkan kepada kami roti yang gosong. Ibu kami menghidangkan roti yang gosong. Lalu kemudian aku melihat bagaimana sih sikap ayahku ketika melihat roti yang gosong itu. Maka ketika melihat roti yang gosong, ternyata ayahku memakan roti yang gosong itu dengan lahap. Dimakan begitu saja Pak. Diperhatikan terus, dimakan. Beberapa saat kemudian ibuku tersadar bahwasanya roti yang dihidangkan itu adalah roti yang gosong. Seketika itu ibuku meminta maaf. Bahasa Medannya gini Pak ya, Bang maaf Bang ya, maaf, aku hilang nasi roti yang gosong, aku ambilkan yang baru ya, biar abang makan enak. Kata siapa? Kata ibuku, itu istri. Maka apa jawaban suami yang pintar itu? Cerdas dan bijaksana. Apa kata suaminya? Suaminya mengatakan, enggak sayang, enggak. Kadang-kadang abang suka roti yang gosong. Kadang-kadang abang suka roti yang gosong. Selesai nggak masalahnya Pak? Selesai. Lalu kemudian selesai kami makan malam, kami duduk di ruang tamu sebelum kami tidur. Maka aku penasaran duduk mendekati bapakku. Sembari aku mendekati bapakku, kemudian aku nanya sama bapakku, Pak, betulnya bapak suka roti yang gosong? Betulnya bapak suka roti yang gosong? Kata siapa? Kata anaknya, nanya sama bapaknya. Lihat jawaban orang yang cerdas ini, orang yang bijaksana. Bapaknya mengatakan, anakku, ibumu sudah melalui hari-harinya dengan penuh capek dan lelah, bekerja dari pagi sampai malam hari. Pasti ibumu itu sangat capek sehingga lalai. Wahai anakku, roti yang gosong tidak akan pernah menyakiti hati siapapun, tapi kata-kata yang kasarlah kepada ibumu yang bisa menyakiti hati. Wahai anakku, di dalam kehidupan dunia ini isinya hanya orang-orang yang tidak sempurna. Ayah bukan orang yang sempurna, ibumu juga bukan orang yang sempurna. Maka belajarlah kamu dari sekarang menerima kekurangan pasanganmu, agar kelak ketika kamu hidup dalam kehidupan rumah tangga, kamu bisa bahagia. Luar biasa nggak tuh Pak? Luar biasa. Makanya seorang laki-laki itu kecerdasan itu dilihat dari sini, kebijaksanaan dari sini. Makanya kalau ada seorang laki-laki gampang main tangan dan sebagainya, itu adalah laki-laki apa? Laki-laki yang kurang bijaksana. Hati-hati main tangan ini. Harusnya kita mencontoh Rasulullah SAW dalam kehidupan. Anas bin Malik mengatakan, saya selalu membantu Rasulullah bertahun-tahun
saya tidak pernah mendengar Rasulullah itu mengangkat suaranya di hadapan istrinya. Tidak pernah membentak istrinya. Tidak kemudian mencaci maki istrinya. Tidak pernah sekali Rasulullah itu mengucapkan kata yang kasar. Pak, istri ini adalah teman kita seumur hidup. Kadang-kadang kita bisa sopan sama teman-teman di luar sana. Ada kita punya teman, bang, iya bang, siap bang ya, aku bantu ya bang, ini. Pas pulang ke rumah, udah masak belum? Udah begini belum? Dibentak istri. Subhanallah. Sama orang-orang di luar sana kita bisa sopan sama istri yang selalu menjaga kita, yang selalu melayani kita, yang menjaga anak-anak kita, yang memasakkan kita tidak bisa sopan. Ini luar biasa sekali. Udah terbalik ini. Harusnya sama istri yang lebih sopan daripada orang-orang yang di luar sana. Walaupun Islam mengajarkan kita harus sopan kepada siapa? Kepada semua orang, termasuk kepada siapa? Istri. Maka Bapak Ibu sekalian yang semua dirahmati Allah SWT, Rasulullah pernah ditanya, Aisyah pernah ditanya, bagaimana sikap Rasulullah SAW kepada istri-istrinya? Maka Aisyah mengatakan, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qattun wala imra'atan wala khadiman illa an yujahida fi sabilillah. Nabi Muhammad SAW tidak pernah memukul siapapun, tidak pernah memukul istri-istrinya, tidak pernah memukul pembantu-pembantu kecuali kalau dia berada di jihad di jalan Allah. Ketika perang sama orang kafir, ting dipukul, nggak pukul balik. Kalau dalam jihad beliau membalas, tapi dalam kehidupan sehari-hari Nabi tidak pernah memukul siapapun. Kalaupun dia pernah memukul seseorang, atau dipukul sama seseorang, Nabi tidak pernah membalas. Kata siapa? Aisyah. Ini adalah sikap Rasulullah SAW itu di hadapan istrinya. Ini harus kita pahami Pak. Poin yang ini tentu poin yang paling terpenting. Banyak pun uang kita Pak, banyak pun uang yang Bapak berikan kepada istri, tapi kalau kata-kata kita kasar sama istri, itu malah gak ada faedahnya. Kenapa Bapak tidak menjadikan istri itu betul-betul cinta sama Bapak? Cintanya seorang istri itu dengan kata-kata yang lembut, dengan kata-kata yang lembut yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Titik maksudnya. Asal. Jadi kayak mana ini? Nyambung isya. Maksudnya sholat dulu, baru kemudian kalau kita jamak mator tadi selesai ya. Besok jamak mator ya, mana imamnya? Jamak mator gitu biasanya. Jadi azan dulu, nanti habis itu baru sambung lagi. Ini hak yang keberapa Pak? Hak yang ketiga ya. Hak yang pertama tadi apa? Memberikan mahar. Hak yang kedua memberikan makanan sama pakaian. Yang ketiga bermuamalah yang baik untuk kepada istri. Ada hak-hak yang lain Pak. Setelah Isya ini justru hak-hak yang lebih penting daripada itu. Lebih penting daripada hak-hak yang tadi. Ada hak-hak istri yang wajib ditunaikan suami, dan itu lebih penting. Maka setelah maghrib setelah Isya jangan kemana-mana ya. Tetap dalam acara ini ya. Jadi setelah ini kita ya tetap di sini Pak ya. Sabar insyaallah. Karena selama ini kan kita di rumah terus nonton TV. Apa saran sekali-sekali kita tetap duduk di sini sampai jam 9. Hari ini aja Pak. Saya datang dari jauh-jauh dari Yaman ini, dari Hadramaut. Datang jauh-jauh dari Yaman sana untuk berkunjung kemari Masjid An-Nur ini pertama kali ini perdana. Jadi kalau Bapak pergi nanti semua, sedih kita ya kan? Sedih kita semuanya. Baik, kita insyaallah kita lanjut nanti insyaallah setelah saat Isya. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair.